Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yonatan, dalam pembahasan soal modul ketiga, KB yang ketiga, tentang pembelajaran digital. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal nomor 1, pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai, nah ini sesuai dengan pengertiannya ya, itu adalah pengertian pembelajaran digital. Nomor 2, salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan atau networking yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu adalah fungsi sharing. Tidak termasuk dalam fungsi caring, managing, atau organizing. Kata kuncinya ada di tercipta melalui jaringan yang tidak hanya mencakup fasilitas yang ada dan sering dibutuhkan. Nah, itu kata kuncinya di sana. Lalu untuk soal nomor 3, Bapak Ibu, salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang mendasar pada kemampuan peserta didik pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge dan kenyamanan belajar peserta didik, yakni di sini ada 4 prinsip. Dan sebelum kita menjawab jawaban yang ke D, karena sudah pasti jawabannya, biasanya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dengan teman-teman itu biasa kita menelaah setiap opsi jawaban. Kita harus cari tahu dulu apa sih pengertian dari prinsip aksesibilitas. Prinsip aksesibilitas yaitu platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses. Jadi kata kuncinya aksesibilitas harus dapat diakses. Lalu prinsip penilaian yaitu evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Yang ketiga, prinsip partisipasi, yaitu pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik. Jadi, masing-masing itu kita harus ingat kata kunci aksesibilitas, yaitu mampu diakses, mudah diakses. Penilaian itu kaitan terhadap evaluasi, sedangkan partisipasi itu mengedepankan partisipasi dari peserta didik. Nah, sedangkan yang ditanyakan oleh soalnya adalah prinsip penerapan pembelajaran digital yang berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik. Itu dari dalamnya, jadi masuk kepada personalisasi. Nomor 4, di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian, tadi sudah dijelaskan di atas, bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital akan terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah, kata kuncinya, selain dari prinsip penilaian, adalah pembelajaran digital akan terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif. Itu adalah bagian dari yang mana? Aksesibilitas jelas bukan. Aksesibilitas harus mampu, kata kuncinya bisa diakses oleh semua peserta didik. Reward dan punishment itu tidak termasuk, karena reward punishment itu adalah pemberian penghargaan dan hukuman. Perangkat keras dan perangkat lunak apalagi itu bukan, itu lebih kepada bahan atau bagian dari sebuah komputer. Sedangkan pemantauan dan umpan balik berkelanjutan itu adalah yang diharapkan dari soal nomor 4. Nomor 5, salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan semua peserta didik di web yang disebut dengan istilah. Nah, kata kuncinya platform pembelajaran digital adalah peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi
dengan sesama peserta didik di web. Apa yang dimaksudnya itu? Kita bahas dulu satu persatu. Analisis progres adalah melihat perkembangan atau menganalisis sebuah perkembangan. Mixed approach artinya adalah penggabungan media sosial, bukan, karena lebih luas daripada media sosial. Tapi kalau yang dimaksud dengan social engagement itu lebih tepat, karena ini adalah dampak dari sosial, penerapan sosial tadi. Jadi lebih tepatnya ke A. Nomor 6, di dalam pemanfaatan pembelajaran digital di mana peserta didik dapat mengakses berbagai referensi baik berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang disebut dengan. Nah, ini kalau kita menjawab potensi pembelajaran bisa saja, tapi yang dimaksud dengan soal nomor 6 ini dia lebih kepada mengakses berbagai referensi, hasil penelitian maupun artikel. Jadi kalau ke pembelajarannya kurang begitu tepat. Lalu kalau kita bicara masalah potensi pendidikan, tidak masuk juga, karena ini bukan kepada potensi kependidikannya. Kalau potensi pembelajarannya juga bukan. Lalu potensi alat komunikasi bukan juga, karena dia lebih spesifik. Kata kuncinya adalah dapat mengakses. Dan nomor 6 itu opsi yang mengedepankan kata kunci akses ada di opsi C, yaitu potensi akses informasi, karena di situ adalah dapat mengakses. Baik, nomor 7, salah satu ragam pembelajaran digital yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile dalam proses pembelajaran maupun terintegrasi dalam aktivitas pembelajarannya disebut juga dengan, nah, sesuai dengan analisis yang pernah saya lakukan adalah teknologi mobile itu kaitannya pasti dengan mobile learning, karena ada kata kunci mobile dan pembelajaran. Mobile kita ambil di opsi pilihan yang D, pembelajaran itu sama dengan learning. Itu kalau saya menganalisis dari pemahaman saya. Lalu game based learning atau GBL berfokus pada permainan yang tujuannya bukan untuk menghibur melainkan untuk bertujuan pembelajaran, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan, kata kuncinya Bapak Ibu bisa lihat di berfokus pada permainan, tapi tujuannya bukan untuk menghibur. Nah, ini terintegrasi dari permainan digital dengan lingkungan belajar formal dan informal. Jadi kata kuncinya ada di berfokus pada permainan tapi bukan untuk menghibur, dan mendukung integrasi dari permainan digital dengan. Jadi ini kaitannya terhadap GBL, game based learning. Nah, ini tidak masuk ke jawaban B karena apa? Peserta didiknya secara virtual, karena kita tidak sedang membahas masalah game yang menghibur tadi, karena lebih kepada pembelajaran. Jadi aksesnya adalah games dengan anak tersebut langsung, bukan dengan peserta didik yang lain. Yang C, ketersediaan aplikasi yang dimiliki oleh peserta didik tidak arahnya ke sana, karena aplikasinya bisa saja sudah tertanam pada device yang mereka miliki atau gadget yang mereka miliki, sedangkan perangkat lunak dan perangkat kerasnya tidak ada hubungan. Jadi jawabannya A, lingkungan belajar formal dan informal. 9. Cloud computing merupakan konsep di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan berbagai macam sumber daya, yakni
jaringan, server, media, penyimpanan aplikasi, dan servis secara. Nah, ini kata kunci adalah cloud computing, itu yang pertama. Dan di sini awalnya saya menjawab adalah terhubung, tapi setelah saya evaluasi, di sini ada kata kunci yaitu jaringan, server, media, penyimpanan aplikasi, dan servis secara. Dia bersamaan, tidak bisa secara terhubung, tapi secara bersamaan jalannya gitu. Jaringan harus ada, jaringan terjadi karena adanya server, dan ini dimanfaatkan untuk sebagai media pembelajaran berupa aplikasi dan servis berupa layanan. Jadi jawabannya adalah C, bersama-sama. Tidak langsung, tidak terhubung, apalagi terpisah. 10. Layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, spreadsheet pada layanan software as a service, di mana pengguna tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan, disebut juga dengan. Nah, kalau Microsoft ini lebih kepada bukan penyimpanan, tapi lebih kepada jenis-jenis aplikasi yang bisa kita gunakan. Misalnya Microsoft Office, Excel, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint. Adobe Suite, yang jelas ini bukan. Lalu Google Drive bisa, tapi ini lebih kepada layanan software as a service. Jadi dia tidak termasuk dalam layanan yang menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan. Nah, ini sebetulnya lebih tepatnya kepada Adobe Creative Cloud, karena di sana ada layanan software as a service. Kata kuncinya di situ. Baik, Bapak Ibu, demikian pembahasan dari modul 3 KB yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga pada ujian selanjutnya Bapak Ibu bisa lolos. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.